Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bizar Arsalan yang saya akan mempresentasikan tugas besar, tantangan dan etika penggunaan AI dalam pendidikan tinggi. Nah, ChatGPT merupakan model bahasa AI generatif yang semakin banyak dipakai di pendidikan dengan kemampuan menghasilkan teks dan materi pembelajaran secara cepat. ChatGPT membuka peluang baru dalam proses belajar mengajar, namun pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan tantangan etika seperti plagiarisme, keaslian karya, dan integritas akademik yang perlu mendapat perhatian serius. Nah, adapun bukti kasusnya yaitu plagiarisme dan kecurangan. Plagiarisme dan kecurangan akademik, studi ini mengungkapkan bahwa penyalahgunaan ChatGPT yang paling sering dilaporkan adalah plagiarisme atau kecurangan yang mengancam integritas akademik. Dalam survei terhadap dalam survei terhadap lebih dari 4.000 mahasiswa Stanford, 5% responden melaporkan mengirimkan materi langsung dari ChatGPT untuk tugas tanpa pengeditan tambahan. Dan yang kedua adalah penggunaan ChatGPT untuk menulis esai. Dalam survei yang melibatkan data lebih dari 1.000 mahasiswa berusia 18 tahun, 53% melaporkan menggunakan ChatGPT untuk menulis esai untuk kelas. Meskipun tantangan peluang kecurangan yang mudah diakses tersedia dengan menggunakan ChatGPT. Para peneliti tidak menyerukan pembatasan penggunaannya, melainkan mereka menyerukan perlunya mendidik siswa dan memberikan pedoman untuk memastikan penggunaan ChatGPT yang tepat. Yang ketiga adalah isu privasi. OpenAI mengumpulkan berbagai data pengguna ChatGPT termasuk data log, perangkat, dan interaksi. Meski pengguna dapat meminta penghapusan data, OpenAI tidak menghapus prompt yang dimasukkan. Data sensitif seperti informasi kesehatan bisa disimpan permanen berpotensi membahayakan privasi pengguna. Yang keempat adalah penyebaran informasi palsu. ChatGPT dapat dengan mudah menyebarkan informasi palsu saat diminta membuat narasi palsu tentang 100 topik kontroversial. Ini mematuhi 80% permintaan. Informasi palsu ini bisa membingungkan dan membanjiri sumber informasi dengan sudut pandang yang tidak seimbang. Adapun aspek hukum terkait penggunaan ChatGPT ini, yaitu yang pertama adalah perlindungan data pribadi. OpenAI mengumpulkan banyak data pengguna seperti data log, alamat IP, dan interaksi pengguna. Meskipun pengguna dapat meminta penghapusan data, prompt yang dimasukkan tidak dihapus secara permanen. Ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait verifikasi, privasi, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi seperti GDPR. Yang kedua adalah penggunaan data sensitif. Data pribadi yang sangat sensitif, misalnya kesehatan atau mental data, dapat tersimpan secara permanen tanpa kontrol penuh dari pengguna sehingga berpotensi melanggar hak privasi dan aturan hukum perlindungan data. Yang ketiga adalah tanggung jawab atas penyalahgunaan. Dengan mudahnya plagiarisme dan kecurangan yang sudah terdeteksi menggunakan ChatGPT, belum ada kejelasan hukum terkait siapa yang bertanggung jawab ketika teknologi ini disalahkan dalam konteks akademik. Yang kedua, adapun aspek sosial. Yang pertama adalah edukasi penggunaan yang bertanggung jawab. Perlu adanya penyuluhan dan pelatihan kepada siswa dan tenaga pendidik tentang bagaimana menggunakan ChatGPT secara etis dan bijak dalam kegiatan belajar. Yang kedua adalah transparansi dalam kerja AI. Masih banyak pengguna maupun siswa maupun guru yang belum memahami bagaimana ChatGPT menghasilkan jawaban. Kurangnya keterbukaan ini dapat memicu kesalahpahaman atau penyalahgunaan teknologi. Adapun nilai etika dalam penggunaan ChatGPT yaitu utilitarisme. Etika ini menilai bahwa penggunaan ChatGPT harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin siswa. Jika teknologi ini meningkatkan efektivitas belajar dan akses pendidikan secara luas, maka dianggap etis. Dan yang kedua adalah deontologi. Penggunaan ChatGPT harus mematuhi moral yang ketat seperti menjaga kejujuran akademik dan tidak menggunakan AI untuk menipu atau menyontek. Kewajiban moral mengharuskan menghormati integritas proses belajar.
Yang ketiga adalah etika kebajikan. ChatGPT harus digunakan untuk mengembangkan kebijakan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras dalam proses belajar, bukan untuk menggantikan usaha dan pembelajaran pribadi siswa. Adapun akses moral. Yang keempat yaitu kontraktualisme. Penggunaannya harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara semua pihak, siswa, guru, dan institusi pendidikan untuk memastikan penggunaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun define comment. Teknologi ini harus digunakan sesuai dengan prinsip moral dan ajaran agama yang menekankan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab, menghindari pemanfaatan yang bertentangan nilai-nilai spiritual. Adapun solusi penggunaan ChatGPT dalam pendidikan, yaitu edukasi dan literasi AI. Penting untuk memberikan edukasi kepada siswa dan guru tentang bagaimana menggunakan ChatGPT secara etis dan bertanggung jawab. Pemahaman tentang batasan resiko dan manfaat teknologi AI perlu ditanamkan sejak awal agar penggunaannya tidak disalahartikan. Yaitu yang kedua adalah desain ulang sistem penilaian akademik. Institusi pendidik didorong untuk mengembangkan metode penilaian yang mendorong pemikiran kritis dan orisinalitas seperti presentasi dan pembelaan argumen dan evaluasi dan klarifikasi informasi. Yang ketiga adalah kebijakan dan pengawasan institusi. Perlu adanya pedoman internal yang jelas tentang kapan dan bagaimana AI boleh digunakan dalam kegiatan akademik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan standar pendidikan. Adapun saya referensinya itu The Educational Affordance and Challenge of ChatGPT State of the Field. Itulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.